Jaga sanak saudara kalian kalau gak mau kejadiannya kayak di cerita ini. Awas di belakang. Assalamualaikum Sobat Awas semua, balik lagi bareng gue Didit di channel ADB Awas di Belakang di segmen Bacem, bawain cerita mistis. Semoga kalian yang lagi nonton video ini dikasih kesehatan selalu dan dikasih keberkahan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana pun keadaan kita, jangan pernah lupa bersyukur. Oke, di episode kali ini mungkin kalian pernah dengar yang namanya waktu surup, atau di istilah Sunda ada yang namanya waktu sareupna. Yang mana waktu surup ini biasanya muncul pada saat-saat menjelang maghrib. Gak tahu alasannya apa, gak tahu alasannya perbedaan energi atau pergantian siang dan malam, tapi yang jelas orang-orang zaman dulu itu ngelarang anak-anaknya buat keluar rumah di waktu ini, apalagi main. Nah, di episode Bacem kali ini, gue punya cerita yang mengisahkan seseorang yang bernama Andra yang bener-bener ngerasain dampak dari mitos tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Siapin cemilannya, pakai headsetnya, karena kita bakal langsung dengerin ceritanya. Akhir-akhir ini aku susah sekali tidur malam. Padahal aku harus mempersiapkan segala perlengkapan untuk ospek di kampus. Berat rasanya membayangkan bagaimana aku bisa bersama dengan adikku masuk di kampus yang sama. Namun kini itu semua tinggal hayalan. Adik kembarku, Andri, hidupnya harus berakhir tragis dengan cara yang tak masuk akal ketika kami berumur 6,5 tahun. Ri, kamu anak baik. Semoga ceritamu dapat memberi kami pelajaran. Mengingat umurku yang waktu itu masih kecil, memang sulit bagiku mengingat semuanya. Hanya beberapa kejadian penting saja yang aku ingat. Namun ceritaku ini akan aku kombinasi dengan apa yang diceritakan oleh ibuku, ayahku, Pak Hartono tetanggaku, dan sudut pandangku sendiri yang aku susun ulang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Ceritanya diawali ketika aku dan Andri bermain bersama di sebuah ladang yang letaknya tak jauh dari rumah. Waktu itu kami sedang bermain di sore hari. Di sekeliling ladang itu terdapat banyak pepohonan rimbun, yang aku dan Andri pun suka sekali bermain di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, juga pohon-pohon lainnya yang jika ada orang yang memetik buahnya, sering kami minta beberapa untuk kami makan. Tepat di samping ladang itu ada jalan. Waktu dulu jalan itu masih belum diaspal. Kondisinya belum bagus seperti sekarang ini. Masih bertabur pasir dan kerikil. Waktu itu di samping jalan itu aku dan Andri sedang asyik-asyiknya memakan buah mangga yang baru saja aku minta dari Pak Hartono yang kebetulan waktu itu beliau sedang memetik. Sehabis makan buah mangga, Andri mengajakku untuk bermain petak umpet. Loh, kita kan cuma berdua, Dek. Gak rame kalau cuma kita berdua. Aku sedikit mengeluh, karena memang kami sering bermain petak umpet bersama teman-teman kami yang lain. Jadi wajar kalau aku merasa kalau hanya dimainkan berdua, itu tidak akan seru sama sekali. Andri langsung terdiam mendengar keluhanku itu. Seingatku waktu itu ekspresinya langsung memandangi ladang. Dan sampailah di mana Andri beranjak. Dek, mau kemana kamu? Andri jawab kalau dia akan segera pulang.
Namun saat kuperhatikan langkahnya, arah langkahnya malah ke tengah ladang. Salah jalan hei, katanya mau pulang. Langkahnya langsung tiba-tiba terhenti. Andri tak menoleh kepadaku. Aku langsung menyangka kalau dia marah karena aku menolak ajakannya untuk bermain petak umpet. Iya, ayo kita main petak umpetnya. Gitu aja marah. Aku memang agak risih dengan sifatnya yang selalu merajuk ketika keinginannya tidak dituruti. Setelah aku bilang begitu, Andri langsung berbalik dan menunjukkan ekspresi senangnya. Aku dan dia melakukan sweet untuk menentukan siapa yang lebih dulu berjaga. Setelah 3 kali sweet, barulah ketahuan hasilnya kalau aku yang harus lebih dulu berjaga. Andri tampak senang sekali, dia sangat kegirangan. Di sisi lain, sebelum aku menutup mataku untuk menghitung dan membiarkan Andri bersembunyi, Pak Hartono menghampiri kami dan mengingatkan kami untuk memperhatikan waktu. Katanya, jangan sampai kami main terlalu lama hingga waktu terbenamnya matahari. Atau orang-orang di kampungku sering menamainya dengan waktu surup. Kami berdua mengiyakan. Pak Hartono pun pergi sambil membawa petikannya. Setelah itu, aku dan Andri bermain. Di permainan itu kami bergiliran menjadi penjaga. Sampai lama kami bermain, kami dibuat benar-benar lupa dengan waktu. Sialnya waktu itu posisiku sedang berjaga, dan aku harus mencari Andri yang belum aku temukan. Sementara langit mulai gelap dan azan maghrib sudah menggema di masjid-masjid. Dek, aku memanggil-manggil adikku itu sambil berjalan mendekati area yang sebelumnya dipakai Andri untuk bersembunyi. Awalnya aku kira dia ada di sana. Dek, Andri, keluar dong. Udah maghrib nih. Ayo pulang. Namun semakin lama aku memanggilnya, tak ada jawaban dari Andri. Ya Allah, Andri, kamu ngumpet di mana sih? Aku berteriak agak kencang di sana. Waktu itu jelas aku panik dan agak kesal. Tapi tak lama kemudian, dari kejauhan, aku melihat sekelebat bayangan orang sedang berlari ke arah jalan menuju rumah. Setelah aku perhatikan orang itu, dari tinggi hingga cara dia berlari, aku dapat memastikan kalau itu adalah Andri. Syukurlah dia keluar juga dari persembunyiannya. Aku mengikuti Andri dari belakang. Sampai di rumah, aku melihat Andri langsung masuk ke dalam. Lega juga rasanya, aku dan Andri bisa pulang sama-sama. Tadinya aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selepas aku masuk dan mengucapkan salam, aku disambut amarah ibuku. Ya wajar. Ibu mana yang tidak khawatir anaknya pulang telat, apalagi waktu surup. Ibu langsung memintaku untuk segera membersihkan badan. Tapi sebelum itu, ketika aku tanya di mana Andri, ibuku menjawab kalau Andri berada di kamar. Sontak aku terkejut. Hah? Di kamar? Kenapa gak disuruh mandi sih, Mah? Mendengar pertanyaanku itu, ibuku menjawab kalau ternyata Andri sudah mandi dan Andri sudah pulang jauh sebelum aku pulang. Hah? Apa? Lantas dari situ aku menceritakan apa yang aku lihat saat pulang. Kalau aku pulang itu karena aku mengikuti Andri. Sedikit perdebatan terjadi antara aku dan ibu, sampai pada akhirnya ibu mengajakku ke kamar untuk memastikan keberadaan adikku itu. Sesampainya di kamar, aku dan ibu tidak melihat Andri di sana.
Ya Allah, kemana Andri? Aku lihat ibu pun mulai terlihat panik. Ibu kemudian berlari keluar kamar sambil berteriak memanggil-manggil ayahku. Aku tidak tinggal diam. Aku pun mencari Andri ke setiap sudut rumah. Tapi aku tetap tidak menemukannya. Beberapa saat kemudian ayah menghampiriku. Ia bertanya di mana terakhir kali aku dan Andri bermain. Setelah aku jawab di ladang, ayah segera mempercepat langkahnya keluar rumah. Aku dan ibu pun segera mengikutinya. Kami dibantu tetangga untuk mencari Andri. Entah kenapa, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal jelas sekali aku pulang pun, ya tadi, karena aku mengikuti Andri yang sudah keluar dari persembunyiannya. Semua orang berteriak memanggil-manggil nama Andri. Kami semua berpencar. Aku sendiri mengikuti ibuku mencari Andri ke area sekitar bangunan tua yang letaknya tak jauh dari ladang. Di sana bolak-balik aku mencari, Andri masih juga tidak ditemukan. Aku lihat raut wajah ibu pun semakin tidak tenang. Sambil bernada lemas, ibu mengajakku keluar area itu untuk mencari di area lain. Tapi baru saja kami melangkah, sayup aku mendengar sebuah suara tangisan yang aku kenal. Iya, aku tahu betul tangisan itu. Tangisan itu adalah tangisan Andri. Mah, itu suaranya Andri, Mah. Andri nangis, Mah. Sambil menoleh ke arahku, ibu mencoba mempertajam pendengarannya. Ia beberapa kali menajamkan telinganya. Namun setelah itu, ibu jawab, "Mama gak dengar apa-apa." Astaga, apa benar ibu tidak mendengar suara tangisan Andri? Aku yang penasaran mencoba kembali mendengarkan. Tapi aneh, kali ini aku tidak mendengarnya. Apa itu hanya halusinasi? Aku kembali mengikuti ibu keluar dari area bangunan tua itu. Dari semua orang yang mencari, sama sekali tak ada yang menemukan Andri. Mereka terlihat pasrah. Bahkan ada di antara mereka yang memberi saran agar segera meminta bantuan seorang paranormal. Karena siapa tahu Andri dibawa oleh makhluk gaib ke dimensi lain. Tapi saran itu ditolak mentah-mentah oleh ayah dan ibuku. Alasannya adalah ayahku tidak ingin terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Dan katanya ia akan menunggu semalaman sebelum akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena yang ayahku takutkan, Andri ini diculik oleh orang yang tak bertanggung jawab. Singkat cerita, setelah menerima penolakan ayahku, para warga pun mengerti dan akhirnya mereka membubarkan diri. Kami pun pulang ke rumah dengan perasaan terpukul. Kami pulang tanpa membawa Andri. Di malam itu, sambil menatap jendela, ibu tak henti-hentinya menangis. Ayah yang ada di samping ibu pun tak henti-hentinya meminta ibu untuk bersabar. Malam itu, kami bermalam tanpa kehadiran Andri. Aku pun tertidur. Di dalam tidurku itu, aku bahkan tak memimpikan apapun. Sampai akhirnya, yang ku ingat, waktu itu aku terbangun oleh suara pintu yang dibuka dengan keras oleh ayah. Ibu yang ikut terbangun pun sontak histeris ketika melihat apa yang ada di pangkuan ayah. Ayahku memangku sebuah tubuh yang terlihat sudah lemas tak berdaya. Itu Andri. Ternyata ayah dibantu Pak Hartono berhasil menemukan Andri di belakang bangunan tua yang menjadi area yang dimana aku mendengar tangisannya saat aku dan ibu mencarinya. Ayah dan Pak Hartono menemukan Andri sepulang dari masjid selesai menunaikan sholat subuh. Kondisi Andri sudah sangat memprihatinkan. Aku tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui kalau adikku itu sudah tak bernyawa.
Namun anehnya, setelah kupikir-pikir saat ini, jenazahnya itu sudah membengkak, layaknya seorang yang sudah meninggal selama berhari-hari. Tidak mungkin. Pak Hartono yang berada di samping ayah menuturkan, pada saat ia berjalan bersama ayah sepulang dari masjid, Pak Hartono mendengar suara sesuatu yang berat yang jatuh ke tanah dari arah belakang bangunan tua itu. Pak Hartono curiga karena suaranya yang sangat berat, tapi anehnya ayahku tak mendengarnya. Akhirnya setelah dibujuk oleh Pak Hartono, ayahku bersedia menemaninya memeriksa benda apa yang baru saja jatuh itu. Dan setelah sampai di belakang bangunan tua itu, ayah dan Pak Hartono dibuat terkejut karena di sana sudah tergeletak satu jenazah anak kecil dalam keadaan telanjang bulat. Iya, Andri ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Kami sekeluarga jelas sangat terpukul dengan adanya kejadian itu, apalagi aku sebagai kembarannya. Mungkin apa yang aku dengar ketika mencarinya malam itu dapat membuktikan kalau saudara kembar mempunyai ikatan batin yang sangat kuat. Sayangnya aku kurang peka dan cenderung membiarkan setelah tak mendengarkan tangisannya lagi. Selepas kejadian itu, selentingan aku mendengar ada warga yang berkata kalau Andri terkena mitos waktu surup yang tidak memperbolehkan siapapun untuk berada di luar rumah dan bermain-main di waktu itu, terlebih lagi bagi anak kecil. Karena katanya akan ada sosok makhluk tak kasat mata yang menculik bahkan berani berbuat jahat seperti apa yang dialami oleh adikku. Namun lagi-lagi ayah dan ibuku menepis kemungkinan itu. Apapun penyebabnya, kepergian Andri adalah bagian dari skenario Tuhan yang harus kami terima. Hari-hari setelah itu bayang-bayang Andri masih menghantuiku. Malah sampai sekarang aku masih merasa tak habis pikir. Kalaupun Andri sudah hilang sebelum matahari terbenam di waktu kejadian itu, lantas yang aku ikuti berlari ke rumah, kalau bukan Andri, siapa? Itu dia cerita di episode kali ini. Kasih penilaian dari 1 sampai 10, seberapa serem cerita ini, tulis di kolom komentar. Dan buat lo yang punya pengalaman horor nyata, bisa lo kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com atau bisa langsung lo kirim dengan DM ke akun Instagram @ai_Fermadi. Bisa bentuk tulisan atau hasil rekaman suara. Gue Didit pamit undur diri. Keberanianmu adalah sumber dari ketakutan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.